Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Farizi dari Teknik Informatika 3A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan RPL yang berjudul analisis dan perencanaan learning management system dengan menggunakan Unified Modeling System. Ya, kita lanjut ke bab 1 pendahuluan. Latar belakangi kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, karena pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara memajukan kegiatan belajarnya. Di setiap negara, pendidikan diatur oleh pemerintah dalam bentuk perundang-undangan atau menteri yang mengatur masyarakat. Pendidikan nasional yang dikembangkan berdasarkan keyakinan dan filosofi nasional yang dicapai oleh negara melalui proses pembuatan kebijakan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Lanjut, kita ke rumusan masalah. Pada tugas sebelumnya, saya dan tim melakukan analisis terhadap platform menggunakan login pada LMS atau kita bisa disebut learning management system, dan mendapatkan beberapa masalah terhadap fitur-fitur LMS. Diantaranya menambahkan pada login ialah menambahkan fitur lupa password. Kedua, pada fitur absensi menambahkan lampiran surat izin atau surat sakit. 3, fitur masukan atau saran terhadap dosen. 4, menambahkan fitur jadwal online, di mana fitur mengunggah video konferensi terapi dosen. Tujuan penelitian ini pastinya terdiri dari untuk mengetahui analisis fungsional dan non-fungsional pada LMS, menambah fitur tambahan pada LMS, mengurangi fitur yang tidak terpakai atau fitur yang tidak diperlukan, dan lain-lain. Keempat, manfaat penelitian. Dari setiap pembahasan yang dikaji akan memiliki manfaat pada yang dibahasnya. Begitu pula dengan pembahasan ini akan banyak manfaat bagi pembaca atau penulis itu sendiri. Tetapi saya akan memberikan poin-poin manfaat penelitian yang diteliti, antaranya menambah wawasan proses rekayasa perangkat lunak pada platform yang dikaji dan diteliti. Platform yang kita kaji ini ialah LMS. Kedua, memberikan tema baik dengan adanya platform LMS ini. 3, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap fitur. Ruang lingkup penelitian. Penelitian yang membahas sebuah platform yang dianalisis oleh penulis dan timnya, dan memberikan timbal balik terhadap platform tersebut dengan memberikan kekurangan dan hal yang harus dilakukan pada fitur-fitur yang tidak berguna ataupun tidak berfungsi. Pada akhirnya, penelitian ini dilakukan selain atas dasarnya sebuah tugas, namun untuk memperbaiki dan menyempurnakan platform tersebut. Platform yang dikaji ialah LMS universitas, yang mana platform tersebut memiliki banyak kelebihan pada fitur, namun ada juga fitur yang tidak berguna bahkan tidak berfungsi. Karena itu saya nanti memberikan sebuah saran pada kekurangan platform tersebut. Lanjut. Bab 2, landasan teori. Poin A ada UML. UML adalah Unified Modeling Language, atau sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk memvisualisasikan, merancang, mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menyediakan standar untuk mengelola sistem, menurut Sri Darwiyanti. Lanjut, diagram. Use case diagram ialah cara untuk melakukan behavior sistem informasi yang dituju dan dirancang untuk kebutuhan fungsional aplikasi yang dibuat. Kemudian rancangan tersebut digambarkan dengan menggunakan diagram berdasarkan aktor yang bertindak pada fungsionalitas tersebut. Menurut Akomedia Maulana. Lanjut, activity diagram merupakan diagram yang digambarkan oleh pengembang dengan menggunakan workflow atau aliran kerja pada sistem yang dibuat atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses. Berbeda dengan use case diagram, activity diagram merencanakan alur proses pada fungsi yang didapat dalam sistem.
Kelas diagram. Diagram kelas YAML memungkinkan pemodelan deklaratif, struktur, statis, domain, aplikasi dalam hal konsep dan hubungannya. Kami fokus pada diagram kelas YAML dari sudut pandang konseptual. Kami tidak membahas aspek relevan dari sudut pandang implementasi seperti public, protected, dan private untuk operasi dan karakteristik. Kami membahas semantik dari setiap konstruksi diagram kelas YAML dalam hal logika tingkat pertama atau FOL. Selanjutnya, kami menyebutkan model himpunan rumus FOL yang sesuai dengan konstruksi dalam diagram kelas YAML sebagai instansiasi dalam diagram tersebut. Lanjut ke bab 3. Ya, 3. Metode yang saya ambil ya metode observasi dan metode jurnal. Metode observasi ini metode untuk mendapatkan pemahaman mendalam pada prosesnya, seperti memahami diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Untuk metode jurnal ialah dilakukan dengan mengambil sumber-sumber terpercaya serta dapat dipahami oleh penulis. Lanjut, bab 4 hasil penelitian, analisa LMS. Analisa LMS yang ini adalah penelitian yang saya dan kelompok saya buat. Soalnya melakukan observasi atau semacam menganalisa LMS terdiri dari business requirement yang harus ada pada LMS itu berupa password pada bagian login itu ya. Terus 2 fitur absensi dengan menambahkan sakit dan izin apabila ada, dan bukti lampiran untuk memudahkan para mahasiswa dan memberikan bukti atas ketidakhadirannya. Lalu kalau mata kuliah itu ada opsi pilih semester yang memunculkan hanya pada semester yang diinginkan, atau yang kita maksud itu apabila kita cuti, maka kita punya pilihan, tetapi ya kurang lebih seperti itulah. 4 fitur tambahan untuk menilai cara mengajar dosen dengan kolom saran atau masukan setiap fakultas lain. 5 jadwal perkuliahan online. Fasilitas jadwal perkuliahan yang tersedia dalam sehingga mahasiswa akan lebih mudah dalam menjalankan perkuliahan. Dalam sistem ini juga terdapat notifikasi jadwal perkuliahan yang bisa membantu siswa saat memulai perkuliahan tersebut. Kejadian seperti skala dan lupa jadwal kuliah bisa diminimalisir. 6 video konferensi jarak jauh. Lalu ada business value terdiri dari intangible value, salah satunya meningkatkan kenyamanan kepuasan dosen dan mahasiswa. Lalu ada tangible value, salah satunya perangkat keras, misalnya komputer sewa atau perangkat seluler yang lainnya, dan akses internet dan lain-lain. Lalu ada studi kelayakan sistem LMS. Studi kelayakan kelompok 4 ini kelompok yang saya dan kelompok saya buat studi kelayakan akan LMS. Lalu ada kelayakan ekonomi terdiri dari frequency maintenance, evaluasi sejauh mana dan seberapa sering LMS mengalami maintenance. Lalu dan juga tidak ada jaminan keamanan data pribadi dosen dan mahasiswa. Lalu bagaimana pengolahan data akademik akan dikelola, disimpan, dan diproses dalam web kampus. Lalu ada kelayakan
ekonomi, terdiri dari biaya pengembangan dan biaya operasional. Kelayakan organisasi dari keterlibatan stakeholder dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan LMS terlibat aktif dan memiliki peran yang jelas. Dan juga lalu sumber daya organisasi yang memiliki sumber daya dalam anggaran tenaga kerja untuk mengembangkan dan menjalankan LMS. Lalu kita menganalisa fungsional dan kekurangan pada LMS. Konflik kebutuhan fungsional itu mahasiswa dosen atau user bisa mengakses login ke LMS. LMS menyediakan user guide untuk learning mahasiswa, dosen atau user. Untuk mahasiswa internasional bisa mengubah bahasa terhadap bahasa Inggris. User bisa mengakses cara untuk mendownload LMS, domain, dan jika terjadi masalah saat login. Kurangnya bahasa asing yang disediakan untuk mahasiswa internasional yang tidak bisa berbahasa Inggris itu kepaparasan untuk user. Beranda kebutuhan fungsional. Salah satunya user bisa mengikuti ujian online dan melihat riwayat. Kekurangannya banyak UI yang membingungkan untuk user mobile. Sidebar. Beranda kebutuhan fungsionalnya. User bisa mengakses ke halaman awal. Kekurangannya mungkin tidak terpikirkan apa kekurangannya dari. Lalu profil user kebutuhan fungsional user bisa melihat NIM, nama pribadi, nomor handphone dan aktif atau tidaknya tersebut, aktif atau tidaknya mahasiswa tersebut maksudnya. Kekurangan user tidak bisa mengganti temelannya seperti menggunakan mode terang atau gelap. Notifikasi kegunaan fungsional user bisa mengetahui saat ada yang berkomentar terhadap materi yang disampaikan dosen. Kekurangan fitur notifikasi saat dosen memberi materi dan memberikan tugas. Pesan kebutuhan fungsional user bisa melakukan percakapan dengan dosen. User bisa melihat riwayat pesan. Kekurangannya user maupun dosen tidak ada yang menggunakan fitur ini mungkin karena tidak efektif atau aplikasi yang lebih baik kami tidak tahu karena kami belum mendapatkan sebanyak pengembangan LMS. Lalu mata kuliah kebutuhan fungsionalnya, dosen dapat memberikan materi yang sudah disampaikan setelah mata kuliah, mahasiswa dapat mengunduh materi telah diupload, mahasiswa dapat melakukan absensi yang telah dibuat. Kekurangannya, fitur diskusi umum tidak dilakukan secara real time. Ujian online kebutuhan fungsionalnya mungkin bisa cukup. Selanjutnya, activity diagram. Diagram yang kami buat itu ialah seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini mulai dari LMS, mulai user login. Apabila login LMS verifikasi login, apabila user memasuki login, LMS verifikasi login, memasukkan username password. Apabila salah mungkin balik lagi, tidak. Dan apabila benar ya, selanjutnya homepage LMS. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah, dosen juga mata kuliah. Mahasiswa melihat mengunduh materi, mengisi absensi, lalu dosen dapat mengunduh materi, menampilkan materi di LMS, lalu memunculkan materi ke mahasiswa. Dosen juga mengunggah absensi, menampilkan absensi dan mengisi absensi. Selanjutnya, apabila mahasiswa mengisi absensi, maka akan ada verifikasi absensi. Selanjutnya, setelah mengunggah absensi, pada pengunggahan tugas pada LMS dan memberi waktu tengah tugas, dosen akan mengirimkan kepada LMS menampilkan tugas serta waktu tengahnya di dalam penugasan aktif dan mahasiswa dapat melihat tugas yang aktif. Selanjutnya, mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan apabila dikerjakan,
mahasiswa mengirimkan tugas LMS, maka LMS mengerjakan tugas apabila tidak LMS tidak mengirimkan tugas atau ya ke sini, dan dosen tidak menilai tugas mahasiswa dan LMS tidak mengalihkan nilai. Apabila dosen menerima tugas, kabar baiknya dosen melihat tugas mahasiswa, kabar buruknya mungkin dosen tidak dapat atau kehilangan file mahasiswa sehingga tidak dapat menilai mahasiswa. Dosen menilai tugas dan mengunggah ke LMS menambahkan nilai, mahasiswa melihat nilai yang diberikan dosen, mahasiswa melakukan logout, sistem keluar, dosen juga melakukan logout, selesai. Selanjutnya ada use case diagram. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini use case diagram. Aktor mahasiswa dan aktor dosen mulai dari login. Mahasiswa bisa melihat jadwal mata kuliah, dosen bisa dapat menambah materi kuliah, mahasiswa dapat menerima materi kuliah, dosen dapat menetapkan tugas, mahasiswa dapat mengumpulkan tugas, dosen dapat memberikan nilai, mahasiswa dapat melihat nilai. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis dan laporan penulis dan tim, penulis menyebutkan bahwa LMS memiliki beberapa perbaikan, mengurangi keterbatasan yang tidak dapat dilakukan, mempelajari proses perjalanan LMS, memberikan saran serta tambahan dari tim penulis, menganalisa fungsional serta kekurangan LMS, dan sebagainya. Pada akhirnya, poin-poin di atas akan diterapkan mungkin saja apabila pengembang pelaksanaan LMS menerima saran dari tim dan mahasiswa, karena banyak yang mengusulkan dengan diantaranya ada pembahasan yang sama. Karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada tim dan rekan yang telah berpartisipasi dalam penulisan ini. Apabila ada kekurangan dalam penulisan, kalimat atau kata yang salah, saya haturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran saya terima dengan besar hati tanpa ada hambatan apapun. Mungkin sekian dari saya mengajar Farizi. Apabila ada kekurangan itu sadar dari saya sendiri, apabila ada kelebihan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.